Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita sudah bertemu lagi pada hari ini pada pelajaran tematik. Nah, bagaimana kabar teman-teman sekalian? Ustazah harap semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, di tema ini kita sudah masuk di subtema 3, pembelajaran yang kedua. Nah, materi yang akan kita belajar hari ini adalah mengamati bentuk kerjasama di keluarga, sekolah, dan di masyarakat. Mensyukuri kondisi manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia perlu mengenal dan bekerja sama satu dengan yang lainnya. Kodrat manusia sebagai makhluk sosial patut kita syukuri dan jalankan dengan sebaik-baiknya. Marilah kita mengamati bentuk kerjasama. Kita adalah makhluk sosial. Status sebagai makhluk sosial melekat pada diri setiap individu. Kita tidak dapat bertahan hidup hanya dengan mengandalkan diri sendiri. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia memerlukan bantuan orang lain atau kerjasama dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin hidup menyendiri. Adanya gotong royong, kasih sayang, dan ingin dihormati menunjukkan manusia memerlukan manusia lain. Nah, oleh karena itu, setiap individu merupakan bagian dari lingkungan sosial yang lebih luas. Secara berturut-turut, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa, dan lingkungan negara. Setiap manusia normal memerlukan orang lain dan hidup bersama-sama dengan orang lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan yang bersifat material maupun kebutuhan yang bersifat rohaniah. Kegotong royongan merupakan contoh nyata betapa manusia atau setiap individu memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di kelas, kalian juga menemui banyak keragaman. Ada temanmu yang gemuk, ada yang kurus, ada temanmu yang berambut keriting, ada juga yang berambut lurus. Ada temanmu yang terlahir dari keluarga kaya, ada juga yang terlahir dari keluarga sederhana. Masih banyak keragaman lain yang dapat kalian temukan di kelas. Walaupun beragam, kita harus tetap saling menolong. Sikap tolong-menolong sangat penting untuk menumbuhkan kepedulian. Tolong-menolong tersebut dilakukan untuk kebaikan. Misalnya, tolong-menolong dalam belajar kelompok. Tolong-menolong dalam keburukan, ini tidak boleh dilakukan. Kita harus menolong teman yang mengalami kesusahan. Teman yang mengalami kesusahan membutuhkan bantuan dan perhatian. Teman yang sakit harus dijenguk. Teman yang terkena musibah harus dibantu. Menolong orang lain harus dilakukan dengan ikhlas dan tidak mengharap imbalan. Kita dapat menolong orang lain sesuai kemampuan kita. Nah, ayo kita sekarang berdiskusi. Mendiskusikan tentang tolong-menolong.
Apa saja musibah yang menimpa teman kita? Bagaimana usaha kita untuk menolongnya? Kalian dapat mendiskusikannya dengan orang tua kalian atau saudara kalian di rumah. Tulislah hasilnya pada kolom berikut ini yang ada di halaman 122. Nah, Ustazah kira cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, nanti dikumpulkan ke Ustazah lewat Wapri ya. Nah, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.